Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara melalui program Sapaan Gembala. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu pembacaan leksionari dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 17. Bapak Ibu Saudara bisa membaca bagian keseluruhan ini di tempat masing-masing. Tetapi izinkanlah saya untuk membacakan ayatnya yang ke-17. 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Nah, Bapak Ibu, kata cinta atau kasih pasti tidak asing gitu ya di telinga kita. Dan barangkali kita pun juga mengucapkan kata ini setiap harinya. Entah itu cinta atau kasih atau mungkin juga sayang ya. Nah, kasih dan cinta juga seringkali menjadi tema dari nyanyian-nyanyian rohani yang mungkin sering kita lantunkan dan juga di dalam doa yang kita panjatkan. Namun demikian, sudahkah kita benar-benar memahami apa sih makna kasih sejati itu? Dan sudahkah kasih itu terwujud nyata di dalam tindakan-tindakan kita? Ini penting untuk kita renungkan. Karena apa, saudara? Karena kekacauan konsep kasih itu seringkali kita temukan. Sebagai contoh, ada orang yang hanya bisa mengatakan, ya saya mengasihimu, saya mencintaimu, tetapi tidak mewujudkannya di dalam tindakan. Nah, ini disebut kemunafikan. Lalu ada juga orang yang menyatakan melalui perkataan bahwa saya mengasihimu, dia juga melakukan, tetapi perkataan dan perbuatannya itu dimotivasi oleh maksud yang tidak tulus. Dimotivasi untuk mungkin kepentingan sendiri. Nah, ini namanya manipulasi. Nah, ada juga mungkin yang mengasihi dengan perkataan dan perbuatan, tapi sampai kehilangan kontrol dan bahkan mengabaikan kebenaran. Pokoknya saya melakukan apapun demi kamu senang, supaya kamu bisa bahagia. Tidak peduli ini benar atau enggak. Nah, kalau ini namanya budak cinta atau bucin di dalam bahasa anak muda gitu ya. Nah, kurang lebih inilah konsep-konsep keliru yang seringkali terjadi di sekitar kita kalau berbicara tentang kasih. Nah, saudara, konsep-konsep kasih yang keliru ini sebetulnya juga terjadi pada masa Rasul Yohanes hidup. Ada banyak guru sesat yang mencoba mempengaruhi jemaat di kala itu. Nah, itulah mengapa Rasul Yohanes merasa perlu untuk menjelaskan apa sih makna kasih sejati di dalam surat 1 Yohanes ini. Nah, kita lihat kembali ya, Bapak Ibu Saudara, perikop ini. Saudara, Rasul Yohanes memulai penjelasannya itu di ayat 11 ya. Tadi kan perikop kita dimulai dengan ayat 11 di mana tertulis di situ bahwa kita itu harus saling mengasihi. Pertanyaannya kenapa? Ya karena kita telah terlebih dulu dikasihi oleh Tuhan. Ya. Orang yang sudah mengalami kasih yang berlimpah seharusnya tidak akan mengalami kesulitan di dalam membagikan kasih itu. Ya. Tapi kalau orang hatinya dipenuhi dengan kebencian, maka dikatakan di ayat 15 bahwa dia membunuh sesamanya. Nah, membunuh sesamanya ini tentu tidak perlu selalu diartikan sebagai sesuatu yang harafiah. Meskipun memang di dalam kasus Kain ya, yang menjadi contoh di dalam perikop kita, ya kita juga bisa melihat bahwa kebencian di dalam diri Kain itu berujung pada hilangnya nyawa Habel. Ya. Akan tetapi yang ingin disampaikan Yohanes adalah ketika hati seseorang itu dipenuhi dengan kebencian, maka dia bisa membuat orang lain itu kehilangan kesempatan, kehilangan kepercayaan diri, bahkan juga kehilangan kasih. Mengapa
Mengapa demikian? Karena orang yang dipenuhi kebencian pasti akan melakukan dan juga mengatakan sesuatu yang menyakiti dan melukai orang lain. Ya. Dan inilah yang disebut dengan membunuh sesama. Ya. Kita membuat orang lain bukan hanya kehilangan nyawanya, meskipun betul itu bisa terjadi, tapi kehilangan kesempatan, kehilangan waktu, bahkan juga kehilangan kasih di dalam dirinya. Nah, oleh karena itulah kita sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk saling mengasihi. Kita bukan dipanggil untuk saling membenci. Kita dipanggil untuk saling mengasihi seperti yang telah Kristus teladani. Saudara, Yesus itu mengajarkan dan meneladankan kepada kita bahwa kasih yang sejati itu adalah kasih yang pasti berhubungan dengan perbuatan dan juga kebenaran. Ya, ini penting. Kasih sejati itu selalu terkait dengan perbuatan nyata dan juga kebenaran. Ya. Jadi apapun yang bertentangan dengan kebenaran Allah, tentu itu merupakan sesuatu yang keliru. Meskipun barangkali semua diatasnamakan oleh cinta. Jadi kasih itu harus sejalan dengan kebenaran. Tetapi selain kasih itu harus sejalan dengan kebenaran, kasih itu pun juga perlu diwujudkan, perlu dinyatakan di dalam tindakan kita. Nah, itulah mengapa Yohanes memberikan satu situasi. Seperti yang tertulis di ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Artinya apa? Saudara, kalau kita punya kemampuan dan kesempatan untuk bisa menolong, untuk bisa mewujudkan kasih, maka seharusnya kita melakukan itu. Jadi menjadi refleksi bagi kita, Bapak Ibu, bahwa sudahkah kita itu mengasihi dengan berdasar pada kebenaran firman Allah, atau hanya pada perasaan kita saja? Itu yang pertama. Sudahkah kasih itu berjalan seiring dengan kebenaran? Lalu yang kedua, sudahkah kita mewujud nyatakan kasih itu? Terkhusus kepada orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, setiap kita itu sudah menerima kasih yang berlimpah dari Tuhan. Dan Dia selalu memanggil kita bukan untuk membagikan kebencian yang hanya akan membunuh sesama kita, tapi Dia memanggil kita untuk membagikan kasih yang bisa menyuburkan dan juga membuat sesama kita tertolong, membuat sesama kita merasa bahwa Dia dikasih. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan ajarkanlah kami untuk juga boleh senantiasa mengasihi orang-orang di sekitar kami dengan dilandaskan oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga kami dapat senantiasa mewujudkan konsep kasih yang benar dan juga nyata di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur.